oke. Kita langsung lihat ya di struktur organisasi usaha jasa bentuk badan usahanya sekarang. Nah, bentuk usaha ini satu di sebelah kiri ini ya. Kita lihat nih, bisa bentuknya perseorangan atau badan usaha. Badan usaha bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum. Nah, biasa ini dikenal dengan namanya SBU, ya, sub bidang usaha. Jadi tidak semua penyedia jasa konstruksi itu dapat menerima pekerjaan yang ditawarkan, karena bisa jadi hanya misalkan yang kita baca di SBU itu SBU gedung dengan SBU dengan jembatan berbeda, SBU jalan berbeda. Nah, SBU ini bisa muncul di dalam sertifikat badan usahanya yang melekat. Kalau perorangannya namanya SKA, tapi kalau di badan usahanya itu namanya SBU. Nah, kalau SKA orang mau ambil apa? Misalkan Pak, saya mau ambil struktur, ya pasti tentunya ke asosiasi yang terkait, misalkan ya contoh HAGI. Nah, tapi ketika bicara mengenai manajemen ya mesti harusnya kayak YAMPI atau IPMA begitu. Tapi badan usaha ini ke LPJK, mereka mesti memilih apa badan usaha yang dikerjakan begitu ya. Oke, terus lagi, nah ini ya, jadi jenis usahanya itu satu, itu jelas tadi di awal sampaikan ada 3 kan, ada pendanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Ya, ini di bab 3 pasal 4 dan 6. Nah, terus ini jenis usahanya ya, jadi ini ada di ranahnya di konsultan, ini ada di ranahnya kontraktor. Kalau ini konsultan juga, tapi konsultan pengawas begitu kan. Nah, bidang usahanya satu, misalkan ya, bisa jadi sih satu badan usaha itu bisa punya kelima-limanya ini. Jadi ke misalkan ya PTX gitu ya, sebagai konsultan PTX itu, dia bisa punya kelima-limanya, bisa punya satu saja, bisa punya 2, bisa punya 3, 4, dan 5, atau mungkin hanya punya 2 atau 3 dari sekian ini. Begitu pula dengan yang namanya si pelaksana ini. Ya, mungkin hanya jenisnya di kontraktor ya, kontraktor, tapi bidang usahanya hanya sipil aja. Jadi artinya dia nggak ngerjakan ME ya, tapi saya khusus pekerjaan sipil. Ya, atau mungkin hanya memang kontraktor tapi hanya khusus ME saja, ada juga. Pak, tapi boleh nggak keilmuannya? Boleh ya. Lalu pengawasan, nah pengawasan juga bisa, artinya bisa milih dari sekian tawarkan itu, atau juga punya kelima-limanya. Nah, kita lihat dari gambar ini sebetulnya mengarahkan kalau memang seorang konsultan itu untuk punya daya saing, yang mesti dia bisa memilih bahwa saya spesialis untuk konsultan sipil begitu, ataukah saya sebagai konsultan ME gitu. Nah, dibangun dari rekodnya sehingga tentunya dengan semakin punya spesialis dari kelima-lima ini, satu dari 5 ini, tentunya membangun rekodnya itu dengan pengalaman yang ada, dan pengalaman artinya terbantukan juga untuk menyusun portofolio sebagai konsultan atau pelaksana yang memang berkompeten, punya nilai daya saing begitu. Nah, ya kan sebenarnya kita mengarahkan pada sebuah spesialisasi ya. Ya, Kelvin, silakan Kelvin, angkat tangan. Silakan, Vin. Mau tanya, Pak. Ya, oke, Vin. Soal yang sertifikasi itu. Vin, pelan sedikit suaranya, Vin. Agak kencang suaranya. Halo? Halo, sedikit volumenya. Agak kencang pelan nih suaranya. Ya, Vin. Halo, Vin. Silakan, Vin. Ya, Vin. Ya, cukup ini. Ya, Vin. Oke, Vin. Silakan, Vin. Untuk sertifikasi itu apa nih? Sertifikasi corporate apa badan atau orang? Perseorangan. Ya, oke. Silakan. Kalau untuk yang fresh graduate seperti kan para mahasiswa kan biasanya baru lulus belum punya pengalaman, terus pernah dengar katanya untuk kita dapat sertifikat itu kita harus bekerja beberapa tahun. Nah, kadang itu kan perusahaan mintanya kita punya sertifikat, Pak. Itu bagaimana Pak caranya? Ini biasa itu ya,
biasanya kalau SKA itu lebih banyak dibutuhkan di sini. Ini di sini nih. Kebanyakan Vin, ya di konsultan kebanyakan, ya atau mungkin di sini. Tapi kalau yang di bagian 2 ini jarang sih. Nah sekarang bagaimana Pak bisa memenuhi untuk mendapatkan SKA. Nah memang SKA ini kan namanya just sertifikat keahlian. Biasa minimal 2 tahun untuk bisa mendapatkan SKA. Jadi kamu kerja kalaupun belum punya pengalaman, ya kadang-kala kan memang bisa ditembus dengan pelatihan ya. Artinya masih diizinkan lah. 0 sampai 2 tahun itu kan memang ada kelompok ada slotnya. Ya biasanya kalau SKA yang belum punya jam terbang tinggi, kamu bisa mengurus sebagai SKA muda, ya sertifikat keahlian muda, ya. Ini kebetulan tadi aja baru mau ambil sertifikasi untuk ya project management, bukan MK-nya lah ya. Itu kalau contohnya gini, ya PLN stop dulu. Bukaan sebentar, tadi baru jam bukaan. Oke. Sebentar ya. Syarat nih. Sebentar silakan ya. Satu aja. Nah ini Vin ya, contoh ya, ini salah satu saja, di bidang project management ya. Maaf Pak, belum muncul. Oh sebentar. Ya, ini contohnya, bisa terlihat ya. Bisa Pak. Terlihat ya, nah sekarang kita lihat nih, ini kebetulan asosiasi yang untuk project management lah ya. Jadi untuk muda atau AMP ini ya pasti lulus dulu syaratnya, ini sudah menjadi anggota AMP. Ini yang non anggota mahasiswa, jadi bukan mahasiswa. Yang kedua, yang poin ketiga tadi kan Pak sampaikan, untuk mendapat sertifikasi itu bisa ditempuh ya dengan pembekalan atau pelatihan sebanyak ini 37 jam pelajaran. Ya seminggu itu mungkin ya sekitar, kalau seminggu satu harinya itu kan jam 9 sampai jam 5 sore, 9, 10, 11, 12, terus jam 1, 2, 3, 4, 8 jam lah, 8 jam kalikan dengan kurang lebih kalikan 5 hari lah ya, itu baru kamu selesaikan yang ini ya kan. Kemudian kalau S1 diminta 3 tahun pengalaman ya, S2 sekian tahun, S2 itu 2 tahun, S3 nya setahun, D3 6 tahun kalau sudah ujian itu. Nah artinya kalau mau sertifikasi di tingkat muda rata-rata hampir tipikal lah ya, punya pengalaman, mesti merintis dulu pengalamannya Fit. Nah tapi sebisa mungkin itu sudah mulai bicara ke arah spesialis sebetulnya sih. Jadi kalau misalkan kamu memang seneng, misalkan ya emang mau nakuni di bidang quantity surveyor gitu ya, ya mestinya buat dibangun rekodnya itu mengarah ke sebagai estimator, karena itu menjadi penting untuk pengakuan di dalam menguruskan sertifikasi ini. Nah tetapi ya ini off the record lah ya Pak, mungkin aja kami pernah mendengar bahwa Pak sebetulnya kalau SKA ini
juga ada yang gila Pak, dia tidak perlu harus ngapa-ngapain dapat gitulah ya. Ya itu ada artinya Pak tidak menutup tidak menutup mata begitu ya. Ini Pak contohkan yang punya Pak sendiri ya, punya beberapa SKA gitu ya. Ini contoh saya. Kenapa tuliskan dulu punya apa ya? Nah, udah. Ya. Lagi ya. Nah, terus nah, ini contoh yang namanya SKA ya, Pak tunjukkan. Nah ini bisa dilihat ya. Bisa Pak. Ya ini contoh Pak punya satu dari beberapa lah ya. Pak punya kualitasnya sebagai ahli teknik kondutung media. Ini nomor registrasinya. Ini kalau kamu scan di QR code-nya ya, ini langsung connect dengan webnya LPJK gitu. Nah, kemudian ya ini ada posisinya saja. Ya, ini lewat asosiasi khususnya, ataukah yang ini juga punya SKA untuk ahli media management project gitu ya, ini ahli media. Nah, sama juga lewat sini juga, yaitu beberapa satu orang bisa punya banyak SKA ya. Kita lihat kalau jujur aja lah ya Pak juga gak jauh-jauh lah dari bidang-bidang yang Pak geluti gitu, tapi kan ya ini kadang diperlukan, jadi sudah mau tidak mau itu ini menjadi sebuah kebutuhan sih. Tapi kembali kalau kamu punya banyak SKA itu justru mestinya juga hati-hati, karena satu ya SK ini bisa kemana-mana loh. Yang di 2 bulan yang lalu itu justru Pak diberitahu oleh teman SK-nya Pak itu dipakai oleh sebuah perusahaan, tapi kan nggak pernah tahu gitu ya. Lalu kan diurus untuk dicabut begitu kan, jangan pakai ya mestinya izin dan diblokir ya. Itu salah satu yang mesti diantisipasi. Yang kedua, inilah ada masa berlakunya ya, sampai ini contohnya ya, ini kan berlakunya Pak sampai tahun 2023. Nah, tapi ketika mau habis 163 tahun habis, ini mesti harus kembali lagi kan, periksa ulang dan itu juga tidak murah begitu. Nah, sekarang kalau kamu memelihara atau memegang sampai 5 SKA, itu kalau SKA mungkin satu bisa 4,5 juta loh, kepanjangan begitu kan. Kalau kamu punya 3 aja sudah sekitar 12 sampai 13,5 juta. Nah, sementara kalau nggak banyak pekerjaan, bisa tekor nanti kamu finish. Jadi itu beberapa contoh yang namanya ini SKA untuk perorangan. Caranya ya yang itu minta 3 tahun. Kalau belum punya ya mesti membangun record, membangun lah ya. Kalau kamu mau mendapatkan SKA ini mesti membangun jati diri dengan pekerjaan yang relevan lah ya. Itu. Tapi sekali lagi setiap permohonan sertifikasi bidang-bidang tertentu itu bisa berbeda-beda syaratnya begitu. Artinya misalkan ya kita sudah sebetulnya bisa salah satu lah ya untuk Pak Helu yang bisa menjadi bahan negosiasi itu kan kalau kamu sudah pernah kerja praktek atau magang dengan benar loh ya, sekali dengan benar,
kalau kamu bisa meminta surat keterangan dari tempat kamu KPT magang, itu berpotensi untuk diklaim sebagai pengalaman pekerjaan juga, sekalipun kamu pernah magang begitu ya. Memang ada poinnya tapi kecil sih, katakan kamu belum lulus begitu kan. Tapi kan berbeda kalau kamu sudah lulus, itu berbeda bobotnya. Ya, pengawas ketika sebelum dan sudah itu berbeda bobotnya gitu. Ya. Nah, dengan demikian ya mau tidak mau Vin harus membangun dari diri ya. Artinya portofolionya dibangun benar begitu. Ya. Setelah itu masih harus ujian dan sebagainya begitu. Gitu. Ini contoh aja. Ya, oke. Begitu Vin. Kira-kira bisa dipahami tidak Vin? Yang itu. Ya. Terima kasih Pak. Vin. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu, yang mau didiskusikan, silahkan beri kesempatan. Kalau kontraktor mungkin ya beberapa ada yang memang dibutuhkan, tapi jarang sih. Yang paling banyak itu konsultan yang membutuhkan gitu. Dan lumayan sebenarnya kalau kamu punya itu, maaf ya, Pak tidak ngajari kamu jual beli enggak loh ya. Tapi beberapa kali kala punya file pun juga dipinjam ya. Nah SKGD itu dipinjam ya, misalkan ya Vin, ini saya mau tender, saya itu tidak punya saya butuh di SK untuk manajemen, boleh pinjam nggak Pak Her? Ya silakan aja, sepanjang tidak ada waktu kamu ikut tender, sepanjang tidak ada satu PPKOM yang sama ya masih sama aja sih ya. Seperti Pak Ed di Jawa Barat SK-nya tapi juga sekaligus dipakai di Jawa Tengah, masih mungkin seperti itu. Kalau sudah pinjam begitu ya mestinya atau kompensasi sih. Kalau kalah biasa lah ya, artinya diberikan sedikit ya uang pengganti pinjam SK. Tapi kalau menang biasanya kita juga bisa dilibatkan sebagai based on SK-nya. Itu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan, tapi sekarang diskusi. Silahkan. Pak izin bertanya. Ya, oke. Ini siapa? Ini Brinda Stefania. Oke, ya, Brinda. Yuk, Ya. Brinda. Kalau misalkan SK-nya itu dipinjamkan seperti tadi yang ya, okay. Itu kan ada namanya atau bagaimana Pak? Ya, kok betul. Bisa dipinjamkan? Jadi gini, Mbak Brinda. Misalkan ya, Mbak. Iya, Pak. Misalkan kamu kamu sebagai punya bidang usaha untuk usaha pendanaan perusahaan gini ya, di bidang ini ya. Nah, nih, ya, ini. Ya. Di bidang ini. Terus kamu dapat atau mau ikut misalkan ya tender pekerjaan sebut ini kayak MK. Nah, di MK ini butuh satu untuk tenaga ahli, misalkan ya untuk bidang sipil atau arsitektur pengalaman 10 tahun. Terus cari lagi tenaga ahli untuk misalkan ya struktur sipil pengalaman 10 tahun. Cari lagi nih tenaga ahli untuk pekerjaan MEP ya. Nah, 10 tahun juga. Nah, sementara Pak Her, saya tuh nggak punya tenaga ahli sipil Pak Her, struktur. Nah, sementara Pak Her punya nggak sertifikat SKA untuk bidang struktur gitu kan? Oh, saya punya nih Mbak. Nah, silakan aja Anda boleh memasukkan nama saya ya dalam melambangkan jasa, CV, KTP, BWP, kemudian juga SKA-nya. Itu menjadi bagian dari dokumen tender yang akan dipilih Mbak Brinda. Nah, seandainya menang, nah ini misalkan ya, seandainya menang, memang akan diverifikasi, ya, akan divalidasi Mbak Brinda. Mbak Brinda diundang itu oleh PPKOM. Mbak Brinda, ini Mbak Brinda menyantumkan namanya sebagai tenaga ahli struktur. Mana orangnya?
ya. Lalu dikenalkan kan, nih ini yang namanya Bapak, mana nih jasanya, mana SK-nya, ya lalu akan diverifikasi. Nah, kalau betul ya oke. Nah, apa bahwa sekarang itu kan tidak bisa hanya sekedar ada jasanya Anda lampirkan, tidak bisa. Tapi sekarang ada tahapan verifikasi dan sudah beberapa kali ya dipinjam di daerah di Jawa Barat juga seperti ini hari itu ya, itu dipakai di beberapa tempat begitu. Selama tidak dalam di satu PPK ya, pejabat pembuat komitmen di satu area yang sama, yang berbeda masih mungkin. Jadi nama itu bisa beredar di banyak PPK, misalkan ya di Jawa Barat ya, seperti di Purwakarta Pangalengan. Nama Pak ada di sana juga saya pakai sebagai tenaga ahli di bidang strukturnya. Tapi di saat yang sama juga, ya contohnya ini, itu Pak juga sebagai tim leader di pekerjaan ini. Pak contohkan kontraknya berapa? Nah, contohkan ya. Menarik. Aduh. Sebentar ya, ini ada pernyataan nilai ya. Blok dulu ya, sebentar. Sebenarnya nggak sengaja sih, bisa dibilang nggak sengaja nih. Kan lu bentuk banget gitu ya, sampai akhirnya jadi ke gym, terus sampai sekarang. Lagi sebentar. Nah, ini contoh ya, jadi contoh ya, sudah terlihat ya kerjanya ya. Oke, Pak. Jangan sekejap ya. Nah, ini itu kan Tuan Pak sedang menangani pekerjaan ini untuk pekerjaan ini, perbaikan kapitalisasi ya, perbaikan untuk OJK yang kemarin itu terobos lah ya, ada itu security. Nah, di dalam pekerjaan ini itu dibutuhkan seperti tenaga ahlinya nih ya, satu tim leader, satu orang, satu lagi TA struktur, satu lagi apa, TA konservasi arsitektur, TA MEP. Nah, pengalamannya kita berapa? 12 tahun, struktur 10 tahun, kemudian konservasi 10 tahun, MEP 10 tahun, teknis dan mekanis itu surveyor arsitektur. Nah, mungkin Vin, tadi saya menyambungnya Calvin, kalau kamu kalau ya baru lulus ya, mungkin bisa posisinya itu bisa jadi sebagai tenaga teknis ya, atau mungkin ditangkap pendukung di sini ya. Dari sekarang ini kan mau tidak mau ya membangun dari sini. Kadang-kala Pak saya belum bisa pengalaman, tapi kalau punya kemampuan dan sertifikat kadang-kala masih ada masih dimungkinkan lah ya untuk di negosiable begitu. Nah, semua tenaga terutama di sini ya, yang di daerah ini ya, yang paling hari ini yang butuh sekarang Mbak Brenda. Nah, yang gituan lah ya, alhamdulillah saya di Pak saya sebagai di sini nih, Pak Estewan di proyek ini tim leader. Karena di pekerjaan yang lain saya ada di
ke sini. Ya, Jabar ada 2, ada sebagai tenaga struktur begitu kan. Nah, satu lagi bulan depan itu mulai running, ada di Kanjengan juga sama juga, ada di sini juga. Jadi pemberian pakai apa ya? Pakai tadi SKA tenaga ahli bangun gedung juga bisa dipakai begitu sih. Nah nanti diverifikasi bidang seperti apa, menunjukkan mana SKA-nya, dites juga begitu betul enggak bahwa saya itu yang namanya perempuan, kemudian pendidikannya apa, interview sehingga tidak bisa main-main. Dengan demikian apa sebetulnya kan proses ini proses verifikasi bahwa kalau kamu punya nilai kompetitif, ya masih harus punya SKA. Ya, kemudian juga sebagai bukti kalau kamu memang mau bersaing, ya mestinya membangun portofolio dengan cara seperti ini, gitu. Ya sehingga kalau kita sudah punya SKA itu kan mestinya ya lagi-lagi tapi spesialisasi lah ya, jangan kalau bidangnya jangan lompat-lompat begitu. Ya, nekuni di bidang struktur tapi SKA-nya MEP gitu, bisa juga gitu. Ya, jadi bahkan kemarin kalau nggak salah ada satu masyarakat akhir yang melibatkan itu sampai diverifikasi diminta untuk mempraktekkan loh. Kalau dikatakan bisa nggak AutoCAD, diminta juga untuk mempraktekkan. Nah dia kan itu mau sebuah integritas. Artinya dengan membuat sebuah integritas kita memiliki TSI bahwa kita mampu benar mengikuti tender yang ditawarkan. Begitu Mbak Brenda, ini contoh-contoh real yang Pak Hel share pada kamu untuk menunjukkan bagian dari namanya SKA untuk bidang konsultan. Gitu Mbak Brenda, bisa diterima dengan baik. Ya Pak, terima kasih. Ini Pak mau tanya lagi, berarti ya, kalau namanya dipinjam itu nanti dalam prakteknya juga ikut beneran atau hanya di awal aja gitu Pak? Ikut beneran kalau menang loh ya, kalau menang itu ikut beneran. Karena apa? Kan nanti sudah diverifikasi kan? Iya Pak. Dan tiap saat pasti akan diaudit gitu. Ditanyakan mana laporannya kalau Mbak Brenda namanya dipakai tapi tidak pernah muncul. Itu kalau begitu sanksinya apa Mbak? PPK bisa minta penggantian tenaga ahli. Contoh kasus ya, ini Pak cerita satu case lagi. Kalau Pak namanya betul nggak dipakai, nah ini Pak cerita. Nah ya, contoh kasus yang baru saja selesaikan. Penggantian tenaga ahli. Oke. Nah, ini ya Mbak, contoh ya. Ini contohnya kalau memang tidak dipakai itu atau bahkan mundur, ini contohnya yang sahabat. Nih, nah, ini contohnya. Ya, saya kirim pada PPK. Terlihat ya Mbak Brenda ya. Bisa lihat. Nah ini lihat dengan hormat seperti ini dan sebagainya, maka ya ada pengunduran diri atau penggantian ini tenaga MEP atas nama ini. Lalu apa tidak berikutnya? Pak harus mengganti, ya, dia menggantikan tenaga yang mundur itu dengan yang setara. Nih, dengan pengunduran tenaga tersebut, maka kami menggantikan tenaga MEP yang setara. Ini kata-kata ini penting. Ya, setara ini. Nah ini. Ya. Kemudian saya lengkapi lagi dengan CV dan sebagainya. Nah, ini kebetulan saya sebagai tim leader di sini gitu. Jadi kalau dikatakan Pak, kalau misalnya menang gitu, apakah harus orangnya dipakai? Nah, ini kalau nggak dipakai, kamu harus menggantikan tuh tenaga ahli yang lain yang sama lah, yang setara loh, yang Mbak Brenda ya, sehingga Pak cantumkan. Begitu Pak, bisa dipahami dengan contoh-contoh kasus ini yang Pak paparkan? Bisa Pak, terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih untuk semuanya. Yang lain, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ayo Pak. Ya oke. Sebentar ini. Ya silakan. Saya mau nanya Pak, misal nih kayak
kita ada orang yang minta tolong buat memperhitungkan struktur, tapi sebenarnya itu bangunannya udah jadi. Nah, sedangkan di perhitungan sama laporannya itu perlu tanda tangan yang sudah lulus gitu Pak, udah punya sertifikat apa. Nah, terus kita minta tanda tangan sama yang sertifikat kan? Iya. Terus habis itu kan bayar. Nah itu nantinya tuh kayak gimana ya Pak ya ke depannya? Kan kita nggak tahu tuh, maksudnya walaupun bangunannya udah jadi dan kita ngitungnya tuh ngitung bangunan yang udah jadi gitu loh Pak. Kalau misalkan ada apa-apa kan nantinya gimana gitu? Pinjam gitu kan? Artinya pinjam SKA gitu kan Mbak? Bukan Pak, tanda tangannya aja. Tanda tangannya. Betul, ya tapi gini kan, saya bisa ngerti. Jadi kan gini, kadangkala untuk menghitung struktur ya, itu kan mestinya lagi-lagi apa kita bisa menghitung bisa ya, tapi pembuktian bahwa kamu itu betul bisa menghitung itu apa ya. Nah ini logikanya, mungkin Mbak Lala bisa nyetir mobil, kan pertanyaannya bukti apa Mbak kamu bisa nyetir mobil? Bukti apa kamu bisa nyetir mobil itu? Minimal kan SIM kan, minimal kan. Ya, minimal SIM. Nah, ketika SIM ada itu kan legalnya, gitu kan. Nah, pertanyaannya, seandainya Mbak, kamu bisa nggak punya SIM nyetir mobil, ada Mas, bentar ya Mas. Lalu ada hilang begitu kan pasti kena. Nah, sama aja, kamu kalau ngitung, meskipun misalkan ya, karena kamu nggak punya SKA, tapi kamu mengerjakan, terus kamu seakan-akan karena diminta, ini harus ada tanggung jawab, kamu pinjam SKA saya misalkan, berarti kan nama saya kan sana begitu kan. Nah, kalau sampai misalkan ya sampai ada gagal bangunan begitu, yang terpanggil saya Mbak, bukan Mbak Lala. Itu. Jadi meskipun kita tidak mengerjakan, tapi nama kita tercantum di sana, itu yang tanggung jawab kita. Maka hati-hati kalau punya SKA itu jangan asal main pinjam. Pak sudah 2 kali itu ada perusahaan yang pinjam tapi Pak nggak tahu itu perusahaan mana. Satu kali ada di Pulau Biak, atau Pak tidak pernah ke sana karena hanya kan adalah kota-kota besar begitu ya, tapi pernah dipakai di Biak di Papua sana. Yang kedua adalah dipakai di Jawa Barat. Ngapain lacak itu? Ini siapa yang pakai? Nggak pernah tahu. Ya, makanya kalau meminjamkan SKA itu sebaiknya ya disertai dengan sebuah surat pernyataan begitu, atau berita acara peminjaman begitu sih. Itu Mbak Lau, di dalam konteks yang kasus yang mungkin kamu tanyakan gitu ya. Oke. Iya, gitu Pak. ya. Kitanya yang buat, maksudnya menghitung, terus kita minta tanda tangan beliau. Beliau tuh ada, tapi kitanya ikut nggak Pak? Maksudnya? Oh enggak. Oh enggak. Enggak boleh. Oh, enggak, karena kamu enggak punya SIM kok, enggak punya SKA, enggak boleh kamu. Yang berat, karena kan di bagian belakang, karena contoh Pak Eri setiap kali ngitung struktur itu di belakang dilampirkan ini bukti SKA-nya apa, mana SKA-nya, atau kita tuh punya SIM sebagai konstruktor gitu. Diminta Mbak, bahkan ya jangankan menghitung, misalkan ya Mbak Lala itu bekerja di laboratorium tanah ya, yang tugasnya adalah memberikan rekomendasi terhadap tes tanah yang harus misalkan nanti opsinya adalah menggunakan jemuran atau menggunakan pancang begitu ya. Itu ditanyakan mana SK, kok berani memberi rekomendasi itu, apa dasarnya begitu. Jadi nggak cukup hanya sekedar skill, nggak cukup, butuh SK. Nah, kalau beli PR kaitan dengan masalah kompetensi ini ya, sebaiknya kamu mesti membangun jati diri kamu itu sesuai bidang yang diminati, dan segera itu punya SIM atau punya SKA, karena itu mau dipakai, terutama di konsultan ya, terutama di konsultan pasti diminta
Ya, sekarang yang terbaru itu yang maksudnya yang baru ya. Bahkan BIM pun itu sangat diminta loh SKA-nya, sertifikat sebagai BIM engineer. Nah, kalau kamu yang senang IT, yang senang mulai di program, ya sebaiknya mulai merambah laksana yang jarang itu. Tapi lagi-lagi jarang masih mahal tuh. Kalau nggak salah bisa sekitar 6-8 jutaan kalau saya ingat untuk sertifikasi gitu Mbak Lang. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, satu ya. Ini ada pertanyaan di chatting gitu ya, kaitan dengan untuk sertifikasi pada untuk mendirikan kontraktor. Sebetulnya kalau legalnya itu kan badan umumnya bisa sertifikat atau PT Kevin gitu kan. Nah, CV minimal 2 orang, CV kalau PT kan minimal 3 atau 4 orang gitu kan. Nah, kalau kontraktor itu bukan sertifikasi namanya, tapi sub bidang usaha. Nah, saya contohkan ya, namanya subdosis apa sih? Namanya kualifikasi bidang sub kualifikasi ini. Nah, ini. Satu kualifikasi lagi kenal. Sorry, karena saya webnya LPCK ya. Sebentar ini. Mana nih SPU ya? Sebentar ya. Ada ketemu sih. Sorry, kode. Nah ini ya, saya contohkan ya. Yang pertama, yang pertama Kevin, kalau mengenai kontraktor itu bicara dulu kualifikasi dulu. Ya. Kualifikasi itu di sini nih ranahnya Kevin. Bisa lihat Vin ya. Semua ya. Ini kualifikasi untuk jasa konstruksi pelaksanaan nih ya. K1, ini K2, K3, M1, M2, B1, B2. Nah ini dasarnya apa? Nih modal sistem perusahaan ya, sini ada bicara jutaannya ya. Ini bicara mengenai jutaannya, jumlahnya gitu kan. Kemudian pengalaman pekerjaan ada juga ditentukan juga gitu kan. Sudah. Terus setelah itu kita sekarang lihat lagi yang tadi Pak sampaikan SPU ya. Ini sekarang nih Kevin bisa dilihat ya, ini kode bikin tanggal 1 itu hanya untuk ini pekerjaannya, konsep bangunan, hunian tinggal dan kopel. Kemudian untuk bikin 002 itu konsep bangunan multi atau banyak hunian. Bikin 003, nah ini namanya SBU. Jadi kalau badan usaha itu bukan sertifikasi, tapi adalah kualifikasi dan punya sub bidang usaha apa. Begitu Kevin. Baik, sampai sini paham enggak Kevin? Bisa dilihat enggak? Saya, ya oke. Ini jangan Kevin, mic-nya mati ya. Oke. Nah, ya baik, terima kasih untuk respon dan tanggapannya begitu. Ya.
Oke, baiklah kita double ya untuk mic-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Aldian, minggu depan berarti kita mulai presentasi kah? Ya Pak. Mulai berapa kelompok ya? Gimana Pak? 4 ya Pak? Cukup ya Pak? 4 atau kebanyakan atau gimana? 4 atau 4 ya. 4 aja Pak. Berapa kelompok? 4 atau 5 Pak? Kira-kira bisa 4 atau 5? 3 aja, jangan 4. 3 aja ya udah Pak. Oke Pak. Nanti pada sebagian karena 1 jam setengahnya Pak pakai untuk presentasi. Oke, ya Pak, baik Pak. Oke, terima kasih Aldian. Ya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan dulu? Saya masih belum ada sih Pak. Belum ada ya, baik-baik. Oke. Ya, tolong Aldian maaf, Pak Ed klarifikasi kembali untuk kelompok. Aldian sudah share ke Pak Ed kah untuk kelompoknya dan Belum Pak. belum ya, tolong di share dulu sama topik yang mau akan dipresentasikan ya supaya tidak berbenturan atau tidak clash dengan kelompok yang lain begitu, tidak berulang. Pak. Setelah ini saya share Pak. Ya. Oke. Untuk absen sudah masuk semua absennya ya. Absen belum? Absen sudah Pak. Sudah ya. Ya, oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk di siang hari ini Pak cukupkan dulu ya. Untuk siang hari ini nanti Pak akan share dengan materinya ke Aldian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman semuanya. Aldian, terima kasih sudah diorganisasi dengan baik di siang hari ini juga untuk semuanya. Jaga kesehatan dan kita ketemu lagi nanti di minggu depannya. Terima kasih dan selamat siang untuk semua. Terima kasih Pak. Kalian sesi ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Apa?